Hai, Assalamualaikum, and welcome. Jumpa lagi dengan saya, Tasiran Hanafiah, seorang mahasiswa PJJ PAE UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran PAE. Desain model pembelajaran adalah suatu langkah kerja yang membantu dalam mengembangkan sebuah pembelajaran. Model desain pembelajaran ini memandu para pendidik atau para guru mulai dari analisis kebutuhan, yaitu seperti analisis materi, analisis karakter siswa, dan juga analisis yang lainnya. Lalu juga akan memandu dalam merencanakan pembelajaran hingga nanti sampai pada evaluasi. Macam-macam desain model pembelajaran, diantaranya adalah model Dick and Carey, model CAM, model ADDIE atau Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate, model Hanafin and Peck, dan model Eastman. Pendekatan pembelajaran PAE adalah suatu sudut pandang tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari perencanaan pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Berbagai pendekatan pembelajaran PAE diantaranya adalah yang pertama, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada para peserta didik atau para siswa dalam rangka untuk penanaman nilai-nilai keagamaan seperti nilai-nilai akhlak yang selalu kita tegaskan dalam setiap pendidikan untuk membentuk karakter siswa. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dimaksudkan agar seseorang atau dalam hal ini adalah peserta didik dapat memiliki kebiasaan untuk berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan sebuah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran agama Islam, sehingga nanti perasaan ini tertanam hingga kehidupan mereka selanjutnya. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan rasional, di mana pendekatan rasional ini merupakan suatu pendekatan yang mempergunakan akal pikiran atau rasio kita di dalam memahami dan menerima suatu ajaran agama, dalam hal ini tentunya agama Islam. Berikutnya adalah pendekatan yang kelima, yaitu
pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini merupakan suatu upaya memberikan materi pembelajaran dengan menekankan pada segi manfaat ilmu tersebut bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam materi pelajaran fikih, di mana salah satunya materi itu ada tentang materi sholat namanya. Di situ manfaatnya apa yang didapat dari sholat. Lalu pendekatan yang keenam ada pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan ini sangat penting karena dalam pendekatan keteladanan ini seorang pendidik atau seorang guru harus bisa memperlihatkan pada sebuah keteladanan atau bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didiknya, ya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh guru atau pendidik ini akan selalu diingat dan dicontoh oleh peserta didiknya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran PAI adalah suatu cara mengajar yang dalam fungsinya metode ini merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran PAI. Contohnya tadi seperti materi sholat, ya, tujuannya dari mengajarkan materi sholat itu apa? Ya, tentunya tujuan utamanya dalam materi sholat itu adalah agar peserta didik dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Itu contoh salah satunya. Nah, beberapa metode pembelajaran yang sering sekali kita temui atau mungkin sering sekali kita lakukan, kita laksanakan, diantaranya ada metode ceramah. Ya, metode ceramah ini merupakan metode klasik di mana pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Berikutnya ada metode tanya jawab. Nah, tanya jawab ini bisa berupa tanya jawab secara lisan maupun tulisan. Berikutnya ada metode diskusi. Ya, metode diskusi ini biasanya peserta didik itu saling memberikan argumen atau opini masing-masing. Nah, lalu berikutnya ada metode penugasan. Ini juga salah satu metode klasik di mana peserta didik diberikan latihan-latihan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan bisa secara mandiri ataupun secara berkelompok. Berikutnya ada metode simulasi. Lalu selanjutnya ada metode kerja kelompok, dan metode yang sering juga kita temui adalah metode problem solving atau metode bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat atau kehidupan yang ada di sekitarnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai 3 hal di atas. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.